Halo, gue Randy. Kali ini gue mau sharing pemakaian charger gue aja nih. Ini beberapa charger gue. Jadi kemarin tuh gue udah beli charger gun termurah yang ada di Tokopedia. Jadi gue search yang paling murahnya yang mana. Gun 65 watt ya. Terus gue nemu dua charger ini. Ini charger gun. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu yang gun itu apa, kalian bisa searching sendiri ya. Itu teknologi udah 2-3 tahun yang lalu, 3 tahun sih kayaknya. Jadi 3 tahun yang lalu gue juga udah beli yang ini, 3 tahun lebih mungkin malah. Ini Baseus 65 watt. Sekarang udah ada yang versi 3 nya, GAN 3, itu lebih kecil lagi katanya. Terus fiturnya juga lebih mantap. Nanti gue bahas aja sekalian, belum beli tapi gue. Nah, gue mau bahas ini 3 utamanya. Oke, tapi gue sekalian sharing cara-cara gue pakai charger biasanya. Nah, kalau gue sendiri, kalau gue mau ngecas itu biasanya gue nggak pakai yang fast charging, gue pakainya yang biasa. Jadi di sini gue ada Oki. Oki ini cuma 5 volt 2,4 ampere, bukan yang fast charging. Terus di sini ada Orico juga. Jadi buat device gue pakai yang ini. Dan gue juga ada charger yang 5 volt 1 ampere, itu gue buat ngecas jam atau ngecas OS. Nah, ini biasanya kalau gue buat tinggal tidur gue pakainya ini. Oke. Kalau misalnya buat harian gue baru pakai fast chargingnya. Cuma belakangan ini gara-gara gue pakai 11T Pro ini, karena ada charger 120 watt, ini gue jadi sering banget malam nggak ngecas lagi. Jadi gue seringan pakai ini. Gue tinggal mandi aja udah full biasanya. Nah, gue nggak tahu kenapa ini, entah kabel yang masalah atau gara-gara update MIUI 13 itu, atau security atau aplikasi security-nya itu gue nggak tahu masalahnya di mana. Dia jadinya nggak bisa ngecas di 120 watt lagi. Ini gue langsung coba contohin aja ya. Padahal sebelumnya gue udah tes pakai ini tuh 120 wattnya tuh keluar pas masih di MIUI 12,5. Ini baterainya 34. Kalau nggak kelihatan nanti gue bacain aja ya. Nah, ini 120 wattnya keluar, cuma secara voltase dia nggak, secara wattnya dia nggak keluar sampai 120. Mentok-mentok di 70-an. Itu gue entah kenapa masalahnya bisa begitu. Nah, ini kita tungguin aja, masih bisa naik terus. Ya, udah stop di 70-an. Nah, itu gue agak sayang ya, gue nggak tahu itu masalahnya di mana. Padahal 120 wattnya itu keluar. Oke. Nah, ini kalau charger utamanya. Gue sekalian mau kasih contoh yang Baseus ya. Ini padahal udah 3 tahun yang lalu, mungkin lebih. Ini masih bagus, masih awet, dan gue nggak nyangka walaupun terteranya 65 watt tapi dia bisa support lebih. Ini gue kasih contoh. Ini gue pakai kabel MacDodo. Ini nggak semuanya support ya, nggak semua handphone support ya. Jadi harus kalian pastiin lagi, kalau misalnya Vivo, Oppo itu belum tentu cocok. Nah, ini Mi 11 Pro,
Mi 11T Pro kebetulan pas. Untuk detailnya kalian bisa nonton yang di Sobat HP. Nah ini walaupun cuma quick charge, cuma nanti kalian bisa lihat sendiri, dia bisa menyentuh sampai di atas 65. Nah ini lagi stabil di 65 ya, masih bagus ya. Nah ini kadang-kadang dia kalau lagi adem itu bisa sampai di 70-an. Dan ini nggak loncat-loncat yang gue sukanya. Jadi ada beberapa charger yang kalau ngecas itu loncat-loncat, itu gue nggak mau pakai biasanya. Oke, ini mantap. Bisa ngecas 11T Pro full di 65 watt. Jadi kalau buat yang mau pakai ini nggak usah sampai 120 watt tuh masih bisa dimaksimalin. Terus gue udah coba di laptop juga masih keluar. Nah ini kita coba tes langsung ke semuanya aja ya. Kalau kita pakai semuanya itu keluarnya berapa? Dari 32 udah muncul 42. Ini jadi gue nggak terlalu pengaruh mau ada tulisan turbo charge atau enggak. Kenyataannya ini 65 watt keluarnya. Itu yang gue suka. Jadi gue nggak terlalu pusing sama tulisan-tulisan turbo charge atau enggak. Kalau misalnya dia pakai protokol yang lain bisa kencang, kenapa enggak? Ini gue ngetesnya gue pakai kabel-kabel yang support 100 watt ya, kecuali yang iPhone. Kalau yang Lightning gue belum nemu yang emang ampernya besar. Gue nggak punya maksudnya yang amper besar. Nah ini kalau mau nyari kabel 100 watt yang murah, kalian bisa cari yang merek Blackcomb. Ini murah 20 ribuan. Gue udah tes 65 wattnya sih jalan. Kalau untuk ke 100 nya nggak tahu karena gue nggak ada charger yang 100 watt yang situ sih. Oke, nyala semua. Kita cek ampernya, kita cek wattnya. Kalau seperti ini harusnya jalan di, kalau tiga-tiganya jalan, gue bacain dulu. Kalau ngecas tiga-tiganya mestinya ini di 45 watt. Terus totalan ini di 15. Jadi ini slow charging, ini 45 watt harusnya. Tapi di sini keluar ya cuma di 30 watt aja. Kita lihat di sini cuma mintanya di 15 watt. Ini juga 5 watt. Ini juga 5 watt. Jadi kurang lebih mirip-mirip. 5 watt lebih, ini 17. Ya ada selisih dikit ya. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Gua nggak tahu kenapa 45 wattnya nggak jalan. Bisa jadi karena emang nggak support ya, nggak support di protokol 45 wattnya itu. Oke. Jadi ini kalau Baseus ini rekomendasi gue banget, tapi nanti gue mau coba beli yang Gan 3 Pro nya. Bedanya apa? Kalau Gan 3 Pro nya itu sama yang ini ukurannya lebih kecil, yang 3 Pro. Terus Type C 1 sama Type C 2 itu dua-duanya bisa 65 watt dipindah-pindah. Kalau yang ini enggak. Ini yang satunya itu 65 watt, kalau yang keduanya itu cuma di 30 watt. Cuma di 30 watt. Terus yang di USB-nya juga sama. Tapi kalau dipakai barengan maksimalnya cuma bisa 60 watt. Ini gue sampai beli 2 karena gue seneng banget. Nah, yang Zico ini aja gue sampai ambil 4 karena gue ngerasa ini murah banget untuk harganya.
Kalau kita bandingin sama yang versi pertama dan versi pertamanya Baseus, ini lebih kecil. Ini lebih kecil, cuma sayangnya 65 watt yang di sini ini nggak masuk ke Xiaomi 11T Pro. Itu yang gua agak sayang. Ini gua coba contohin. Cuma keluarnya di 30 watt aja. Cuma keluarnya di 30 watt. Oke. Nah, ini kita coba langsung tes barengan ya. Kita coba tes barengan kayak tadi di tiga-tiganya. Ini Mi Turbo Charge-nya keluar. Mi Turbo Charge-nya keluar, tapi nggak ada persentasenya ya. Nggak ada komanya. Dan ini jalan di 21 watt. Jalan di 21 watt. Power delivery-nya keluar. Ini jalan di 8 watt. Dan yang ini jalan di 5 watt. 5 komaan. Oke, jadi ini total di 40-an. Jadi kalau misalnya ngecharge 3 seperti ini, kebetulan device-nya sama-sama mendukung ya. Device-nya sama-sama mendukung. Zico ini keluar wattnya itu lebih besar dibanding Baseus ini. Cuma kalau gua pakai single, ini keluarnya lebih besar untuk 11T Pro. Jadi ada plus minusnya. Jadi kalau harian ini gua pakai yang Zico ini sekarang. Nah, ini makanya gua selalu kalau di grup itu gua suka kasih rekomendasi ini, Zico ini. Dan gue udah coba di laptop 65 wattnya itu bener-bener jalan. Keluar 65 watt. Keluar 65 wattnya. Oke, sekarang kita ganti ke Zenio. Nah, ini lebih murah lagi. Kalau ini 129 harganya, 129.000. Kalau ini nggak nyampe 120.000. Ini ukurannya lebih kecil. Jadi setelah kalian mau pilih yang mana ya. Nah, bedanya ini cuma ada satu USB Type C, satu USB biasa. Nah, kalau ngomongin speknya sendiri, dia total max-nya di 65 watt. Gak kebaca ya, gue bacain aja. Total USB-C-nya itu 63 watt, 65 watt. Total USB-A-nya itu di 18 watt. Oke, kita cobain. Support iPhone atau enggak. Ini sayangnya gue nggak pakai kabel yang ini ya, nggak pakai kabel yang MFI ya. Ini jalannya di lagi naik terus, kurang lebih di 12 watt. Oke, kita langsung barengin sama kita cabut dulu, kita tes yang di 11T Pro. Nah, ini ada yang aneh. Dia bener-bener nggak cocok. Kalau charger ini bener-bener nggak cocok di 11T Pro. Quick charge keluar, cuma ini loncatnya terlalu jauh. Kecil, gede, kecil, wattnya itu kadang kecil, kadang besar, kadang kecil, kadang besar. Jadi
Kalau misalnya lagi panas kan memang begitu wajar, cuma ini dari awal udah begini, ini gue agak serem sih pakainya. Cuma kalau kita colokin di yang lain itu nggak kenapa-napa. Contoh ya, ini gue tes di 20 FE, super fast chargingnya keluar, dia jalan di 15 watt. Oke, kita coba barengan. Nah, kalau barengan dia bisa dapat di 26 watt. Di sininya 20 wattnya jalan. Untuk iPhone-nya cuma di 5 watt. Nah, kita coba kalau ininya gabung ke 11T Pro sambil sama di iPhone. Kalau dua-duanya jalan, dia stabil atau enggak. Nah, nggak cocok kayak dia mati nyala. Nah, itu gua agak takut jadinya. Jadi untuk yang Zeneo ini nggak cocok di 11T Pro. Cuma kalau untuk handphone lain ini lumayan bagus. Dan gue udah coba di laptop 65 wattnya itu pun keluar. Gue udah cobain di laptopnya Xiaomi itu pakai 65 watt. Terus di laptopnya Lenovo itu juga keluar. Oke. Jadi di sini keluar 20-an, di sini keluar 5 watt. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini dua charger yang menurut gue lumayan. Cuma kalau gue lebih prefer tambah 10.000 ambil yang Zico ini ya. Tadi juga udah dites, coba tes. Lumayan stabil, dia nggak naik turun. Untuk panasnya pun nggak seberapa dibanding charger, malah lebih adem dibanding charger biasanya. Walaupun tetap panas ya. Oke, nah sekarang gue mau cobain yang ini. Ini murah banget, cuma 20 ribuan Zeneo dan kecil banget. Ini gue sekalian beli kemarin. Zeneo udah banyak charger juga ya. Gue ada beli charger yang wirelessnya dia juga, wireless chargingnya dia juga, itu lumayan. Harganya 65.000, itu udah dapat wireless charging sama dapat batok yang 18 watt. Dan gue udah tes itu juga lancar. Oke, ini gue coba pakai yang MFI, ini bawaan dari kotaknya ya. Gue mau coba 20 wattnya itu keluar atau enggak. Ya, ini malah kecil banget. Tapi jalan di 9 volt ya. 9 voltnya jalan. Oke, nggak seberapa. Tetap segitu-segitu aja. Nah, ini sekarang kita cobain di S20 FE sama di 11T Pro. Sorry, gue coba soalnya dulu. Soalnya yang ini lebih update, dia support 120 watt.
Nah, di sini dia cuma jalan di 15 watt. Kalau di S20 FE fast chargingnya jalan, tapi cuma di fast charging ya, bukan super fast charging. Di sini sama-sama 15 watt, di sini 16 watt. Oke, kita cobain di 11T Pro. Jalan quick charge-nya dan cuma jalan di 15 watt. Di 15 watt. Oke. Ya paling segitu aja videonya. Menurut gue sih masih worth it ya untuk harganya yang cuma 20. Gue lupa 20 apa 30 ribuan, tapi ini kecil banget, ringkas, dibawa kemana-mana. Tapi kalau kalian mau beli yang Blackcom yang waktu itu gue cerita juga, itu udah oke sih. Itu udah ngangkat buat cooler X12 juga. Tapi kalau misalnya yang ini, gue berani pakai di handphone. Sebenarnya yang Blackcom gue tes di handphone juga sebenarnya wattnya juga stabil sih, nggak naik turun kayak di Senio ini ke 11T Pro. Jadi pilih charger juga harus cocok-cocokan ya. Kalau kalian mau tahu protokol-protokolnya, kalian bisa nonton di Sobat HP, itu dijelasin bedanya yang di VOC, di VOOC, atau protokol lainnya. Jadi kalau kalian nyari charger 65 watt yang buat laptop, ini support. Dan kalau kalian mau nyari 65 watt buat 11T Pro, kalian bisa ambil yang Baseus. Tapi untuk Baseus yang baru gue belum coba ya, Baseus Gun 3 Pro. Nanti gue mau cobain juga. Oke. Tapi kalau saran gue, kalau lagi nggak urgent, tetap pakai yang biasa aja chargernya. Jadi nggak usah pakai yang fast charging, karena kemarin kalau yang ikutin live gue tahu sendiri, itu panas HP-nya itu bisa sampai di atas 42 derajat kalau misalnya lagi ngecas pakai fast charging. Kalau pakai yang slow itu jauh lebih adem. Oke, paling segitu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.